kehidupan baru Bima. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah sekian lama, ia terbekam dalam penjara. Akhirnya, Bima dapat pulang menuju rumahnya. Di dalam angkot, Bima melihat seorang ibu yang menggunakan perhiasan yang begitu mewah. Dan dia terbesit untuk merampasnya. Namun Bima merundukkan hal itu, sebab ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah dan menjadi yang lebih baik lagi. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, Bima melihat para tetangganya yang sedang berkumpul. Itu anak yang di penjara kemarin kan? Itu yang bunuh mamanya bukan? Oh iya ya. Kita nanti kena azab tahu nggak sih? Apa kita usir aja? Nggak tahu itu. Amit. Mendengar omongan para tetangganya, jujur saja, Bima sangat sedih. Namun ia tidak menghiraukan hal itu. Setelah berjalan begitu jauh, akhirnya Bima pun telah sampai di kediamannya, di mana rumah ini adalah rumah yang sangat ia rindukan. Rumah yang selama ini telah Bima tinggalkan selama 5 tahun lamanya. Bima pun bergegas untuk membuka pintu rumah itu. Setelah pintu itu terbuka, Bima pun memasukinya. Di situ, Bima termenung. Ia teringat kembali akan kehidupannya dulu bersama ibunya. Mak, minta duit. Kala itu, Bima yang sangat begitu kasar terhadap ibunya dan memiliki sifat yang sangat temperamental. Pada suatu hari, Bima sangat mabuk berat dan ia sungguh tidak sadar akan hal yang ia lakukan pada ibunya. Kamu dari mana aja sih? Tunggu dulu. Berisik. Bima yang tidak sadar akan kelakuannya itu pun tidak mempedulikan keadaan ibunya. Dia yang sangat sibuk mencari uang yang selama ini disembunyikan oleh ibunya. Setelah menemukan uang itu, Bima pun bergegas kembali. Dan dia sama sekali tidak memikirkan keadaan ibunya. Mengingat kejadian yang dulu, Bima pun tersedih. Kala itu, ada seorang ibu tetangga yang menghampiri Bima. Bima, kamu udah keluar dari penjara, nak? Iya, Bu. Ini ada sedikit rezeki dari ibu. Oh, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau begitu ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Setelah tetangganya pergi, ada seorang ustadz yang melihat Bima. Assalamualaikum. Dan ustadz itu menghampiri Bima. Kamu lagi ngapain, nak? Mau lagi makan, Pak Ustaz. Emangnya apa yang kamu makan, nak? Nasi goreng, Pak Ustaz. Ini pun, Pak Ustaz, nasinya dikasih sama tetangga sebelah, Pak Ustaz. Disyukuri aja pengennya, nak. Ya, Pak Ustaz. Saya nggak tahu lagi, Pak Ustaz, mau gimana melanjutin hidup saya, Pak Ustaz. Gimana kalau kamu nginep di rumah saya saja? Memang boleh, Pak Ustaz. Ya, tidak apa-apa itu, nak. Iya, Pak Ustaz. Kemudian Bima pun menuju rumah ustadz itu. Assalamualaikum. Sesampainya di sana, Iya, Pak. ustadz itu pun mempersilahkan Bima untuk duduk. Bu, Bu. Iya. Tolong Tak lama ambilkan minum kemudian, untuk kita dong. Istri dari ustadz itu pun datang menghampiri mereka. Dan dia menyuguhkan secangkir air putih Silakan diminum, kepada Nak. Bima. Iya, Pak. Jadi gini, Pak Ustaz, kan saya baru keluar dari penjara. Kebetulan saya mencari pekerjaan, Pak. Bagaimana menurut Pak Ustaz?
Ya itu baik sih, daripada kamu nganggur kan, sama sekali tiada apa yang kamu kerjakan. Iya Pak Ustadz. Emangnya jenis kerjaan apa yang kamu cari nak? Ya gimana ya Pak, yang penting halal lah Pak. Kalau begitu nanti tentang kerjaannya. Sekarang azan tidak berbunyi dan siap-siap dah untuk kita melakukan sholat asar berjamaah. Oh iya Pak Ustadz. Setelah azan berkumandang, Bima dan Pak Ustadz pun segera menuju masjid. Di tengah perjalanan pulang, Bima dan Pak Ustadz bertemu dengan seorang bapak kepala desa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, kebetulan saya sini membawa Bima yang barusan keluar dari penjara Pak. Dia sedang membutuhkan pekerjaan Pak. Adakah Bapak mengetahui tempat orang yang membutuhkan karyawan Pak? Kalau begitu, besok datang aja ke rumah. Biar sama-sama kita carikan pekerjaan untuk Bima. Kalau begitu, terima kasih dulu ya Pak. Ya Pak. Kasih ya Pak. Ya Pak. Kami jalan dulu ya Pak. Ya Pak, silakan. Di keesokan harinya, Bima, Pak Ustadz, dan Pak Kades pun mencari pekerjaan untuk Bima di toko pertama. Apa Pak? Yang mau pekerjaan. Bukannya saya tidak menerima Pak, tapi tidak dapat Pak. Malah ya Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Namun, sayangnya di toko pertama Bima tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dan mereka pun mencari di toko kedua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa ada lowongan pekerjaan di sini? Maaf Pak, toko kita tidak membuka lowongan pekerjaan. Ayo, makasih Bu. Sahabat, banyak pekerjaan yang dicari karyawan. Penting tetap semangat, jangan kita sakit. Lalu mereka pun pergi untuk lanjut ke toko berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak Ustadz? Begini Pak, saya lagi bawa anak ini. Kebetulan dia membutuhkan pekerjaan Pak. Apakah ada sini lowongan untuk pekerjaan Pak? Oh, kebetulan banget di sini lagi butuh karyawan. Jadi saya diterima Pak. Iya, nah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Mulai besok kamu bekerja ya. Iya Pak. Dengan pekerjaan yang ia dapatkan ini, Bima selalu bersemangat tanpa mengenal apa itu rasa lelah dan bekerja dengan tulus. Saat di mana Bima sedang berziarah di makam ibunya, ia teringat akan masa-masa indah yang ia lakukan bersama ibunya. Bima yang selalu senantiasa membantu ibunya. Bima, ambilin kain kotor dong, Nak. Namun, hal itu telah usai. Masa itu telah habis. Dan hanya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Bima. Dan kini, akhirnya Bima pun sungguh berubah. Ia yang berubah menjadi lebih baik lagi. Dan ia menepati janjinya seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri.